Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Renungan singkat pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 2 dengan tema semua sama di hadapan Tuhan. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan agar jemaat di Roma sadar untuk tidak saling menganggap lebih baik dari yang lain sebab semua orang telah berdosa. Serta Paulus menekankan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membenarkan orang hanya karena dia telah mendengarkan hukum Taurat, melainkan orang-orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan oleh Allah. Pada dasarnya manusia ini memiliki sifat yang sama, yaitu menghakimi setiap kesalahan manusia tanpa mengerti duduk perkara masalah yang sebenarnya. Menghakimi orang lain memang mudah, tetapi yang tanpa disadari telah menghakimi diri kita sendiri. Ada pepatah dunia mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya, kebenaran seseorang yang jelas ada tidak dibicarakan, namun kesalahan yang sangat kecil dibesar-besarkan. Bahkan dalam firman Tuhan pun berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ini berbicara bagaimana kita dapat menghakimi atau melihat kesalahan yang orang lain perbuat tanpa melihat apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini memberitahu kepada kita bahwa semua sama di hadapan Tuhan. Sama dalam hal apa? 1. Sama-sama manusia berdosa. Pada ayat 1 dikatakan bahwa karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa, dan tanpa kita sadari setiap hari kita melakukan dosa. Manusia memiliki celah untuk melakukan dosa. Begitu juga dengan saya, sebab kesempurnaan itu hanyalah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dialah yang maha sempurna. Maka dari itu, sebelum melihat selumbar di mata saudaramu, mari kita melihat balok di mata kita sendiri. Bersihkan balok di mata kita, baru kita bisa melihat selumbar di mata orang lain. Artinya, perhatikan diri kita dulu, jangan memperhatikan kehidupan orang lain. Sebab orang yang satu dengan yang lain jalan hidupnya berbeda. Hanya tujuan setelah meninggalkan dunia itu sama, tentunya bertujuan ke rumah Bapa, yaitu rumah Tuhan Yesus sendiri. Kedua, sama-sama mendapatkan penghakiman. Dalam ayat kelima, di mana Tuhan sudah mulai bertindak atas apa yang manusia lakukan terhadap orang lain, Tuhan pun akan memberikan hukuman yang adil bagi mereka yang tidak mau bertobat dari dosa-dosa tersebut sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Bahkan penderitaan dan kesesakan akan menimpa orang-orang yang berbuat jahat, ayat 8 dan 9. Tetapi sebaliknya, pada ayat ke-7 dan 10, Tuhan akan memberikan kehidupan kekal, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera bagi mereka yang tekun melakukan firman Tuhan, serta mencari kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tanpa terkecuali, siapapun dan dimanapun kamu, asalkan kita mau berubah, maka penghakiman yang Tuhan berikan pun berbeda dengan mereka yang berbuat jahat. Oleh sebab itu, kita tidak berhak menghakimi hidup orang lain. Jangan sampai seperti tertulis dalam ayat 24, karena perbuatan kita nama Tuhan jadi tidak dimuliakan akibat perbuatan kita terhadap orang lain. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, dan selamat beraktivitas.